Shalom saudara yang diberkati Tuhan. Tuhanlah yang memberi nilai pada kehidupan ini. Bukan kita yang memberi nilai, yang memasukkan nilai-nilai yang dari dunia ini terhadap diri kita, sehingga hidup kita menjadi bernilai. Bukanlah demikian. Tujuan hidup, ini yang menjadi tema kita dari Efesus 1 ayat 3 dan 6. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita menjadi kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus, yang telah untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Saudara, untuk mengetahui tujuan mengapa kita hidup di dunia ini, kita harus memulainya dari Tuhan yang menciptakan kita. Sama halnya waktu televisi baru muncul pertama kali, semua orang bingung dan bertanya, barang apa ini dan apa manfaat dan tujuan dari barang ini. Untuk mengetahui barang itu dan apa tujuannya, orang harus bertanya kepada sang pembuat televisi tersebut. Dialah yang mengerti dan paham segala sesuatu tentang televisi tersebut. Kita mungkin tidak bertemu dengan si pembuat TV itu, tapi waktu TV itu dijual dan ada di tangan kita, si pembuat televisi itu selalu menyertakan buku petunjuk di dalam box televisi tersebut. Nah, dari buku petunjuk itulah kita mengerti tentang barang itu dan apa manfaatnya dan bagaimana menggunakannya. Luar biasa. Sekali lagi, untuk mengetahui tujuan mengapa kita hidup di dunia ini, kita harus memulainya dari Tuhan lewat buku petunjuknya, yaitu Alkitab yang adalah firman Tuhan. Alkitab mencatat, waktu manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Artinya manusia kehilangan tujuan hidupnya, kehilangan arti hidupnya, dan kehilangan statusnya sebagai anak Allah. Di hadapan Allah, semua manusia terhilang, putus hubungan, dan mati karena dosa. Upah dosa ialah maut. Terhilangnya kita dari hadapan Allah, sekarang kita berada di bawah kendali iblis, dan iblislah yang menjadi tuan kita. Terputusnya hubungan kita dari Allah, sekarang kita berada di bawah pengaruh iblis, pengaruh dunia, dan kesenangan kita adalah dosa. Itu kata firman Tuhan. Dari sejak manusia jatuh ke dalam dosa, saat itulah tujuan hidup manusia menjadi kabur. Tujuan hidup manusia sudah tidak ada. Tidak tahu lagi arah hidup manusia itu. Mengapa kita hidup di dunia dan untuk siapa kita hidup. Tapi puji Tuhan saudara-saudara, ayat yang kita baca tadi, terpujilah Allah dan Tuhan kita Yesus Kristus, yang telah mengaruniakan segala harta di surga dan yang telah memulihkan kita di dalam Yesus. Dengan kita percaya Yesus, pintu anugerah telah terbuka. Kita mengetahui kembali akan tujuan mengapa saya ada di dunia ini. Kita kembali mengerti akan arti
hidup yang sesungguhnya. Ada 4 pintu anugerah yang terbuka bagi kita. Pintu yang pertama, di dalam Yesus kita menerima pengampunan akan dosa. Alkitab mencatat semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Termasuk bayi, termasuk janin yang masih di dalam kandungan ibu. Mereka sudah berdosa oleh karena dosa yang diwariskan yang oleh Adam. Sekalipun orang baik, sekalipun orang berbuat baik dan beragama, mereka adalah orang berdosa. Kebaikan mereka dan agama tidak dapat menyelesaikan dosa. Karena mereka melakukan kebaikan, mereka melakukan menjalankan agama, mereka dalam kondisi berdosa. Mereka melakukan semua itu tidak ada perkenanan Tuhan di dalamnya. Akibat dosa dikatakan, maka manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan menerima penghukuman yang kekal, neraka jahanam itu. Akibat dosa mengerikan sekali. Pertama, mengalami kehilangan kemuliaan Allah, putus hubungan dari Tuhan. Jadi hidup manusia di dunia ini itu tanpa Tuhan. Yang kedua, kita tinggal di dalam dosa, dan dosa memaksa, memperdaya kita untuk hidup mengikuti aturan main iblis. Efesus 2 ayat yang kedua. Akibat yang ketiga, kita mengalami maut, kematian yang kekal. Sekali lagi saudara-saudara, dosa itu sangat mengerikan. Kebaikan dan agama tidak mampu menyelesaikan dosa kita, kecuali Tuhan Yesus sendiri yang datang menolong dan menebus kita. Hanya Yesus yang adalah Tuhan sendiri yang mampu melakukan itu. Pintu anugerah yang kedua, di dalam Yesus kita mengalami perpindahan dari maut kepada hidup yang kekal. Yohanes 5 ayat yang ke-24. Hidup kita sekarang di dalam Kristus adalah hidup yang baru, hidup yang bermutu. Hidup yang bermutu artinya hidup Allah ada di dalam diri kita. Hidup yang bermutu artinya kita memiliki hidup yang kekal, sama seperti hidupnya Allah. Seandainya hari ini kita mati, kita pasti masuk surga, karena Yesus sudah memberi jaminan keselamatan. Dialah jalan, dialah kebenaran, dan dialah hidup. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Haleluya. Pintu anugerah yang ketiga, di dalam Yesus status kita sebagai anak Allah dipulihkan, atau kita diangkat kembali sebagai anak Allah. Ayat yang ke-5. Pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adalah menjadi akses diberinya kita kuasa, yaitu kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di dalam Yesus kita memiliki jaminan hidup. Kematian dan kebangkitan Yesus merupakan jaminan hidup kita. Kita yang dahulunya miskin, di dalam Yesus kita dijadikan kaya. Kita yang lemah, diberi kita kekuatan. Kita yang susah, diberikan penghiburan. Dan kita yang sakit, disembuhkan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus.
Pintu anugerah yang keempat, di dalam Yesus kita dibenarkan dan dimerdekakan. Jadi sekarang kita bukan lagi orang-orang berdosa. Status kita sekarang adalah orang benar. Oleh karena Tuhan yang membenarkan kita. Status kita sekarang bukan lagi orang yang terjajah di dalam dosa. Status kita adalah orang yang merdeka karena Yesus telah memerdekakan kita dari dosa. Hidup yang kita hidupi sekarang adalah hidup karena Kristus. Di dalam Kristus kita sudah menjadi manusia baru. Cara hidup kita adalah cara hidup yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sekarang kita sudah mengerti akan tujuan hidup kita, yaitu hidup untuk kebenaran, hidup bagi Kristus. Kalau kita hidup bagi Kristus, itu artinya kita hidup untuk melayani Kristus dan melayani banyak orang. Sebab itulah mengapa Yesus datang ke dunia, untuk melayani. Demikian juga setiap kita, orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus, kita dipanggil untuk melayani. Kiranya firman Tuhan memberkati kita. Tuhan Yesus memberkati.